Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan skripsi yang telah saya susun dengan judul Pengembangan Aplikasi Mobile Learning Kontekstual pada materi relasi dan fungsi kelas 8 SMP. Langsung saja, saya akan membahas yang pertama sekali adalah bab 1 pendahuluan. Proses pendidikan saat ini tidak lepas dari proses belajar mengajar di kelas. Proses belajar mengajar akan berjalan dengan baik apabila terdapat kerjasama antara pendidik dan peserta didik. Nah, kerjasama tersebut akan tercipta apabila peserta didik merasa tertarik dengan pembelajaran yang diberikan. Nah, Yulia mengatakan bahwa saat ini banyak yang menganggap matematika adalah mata pelajaran yang dianggap sulit dan susah untuk dipahami. Nah, matematika sendiri merupakan salah satu mata pelajaran wajib dari jenjang SD hingga SMA. Nah, Yulia juga mendefinisikan matematika sebagai ilmu tentang bilangan dan segala sesuatu yang mencakup segala bentuk prosedur operasional yang digunakan dalam menyelesaikan masalah mengenai bilangan. Nah, pembelajaran matematika yang tidak melibatkan keterkaitan antara pembelajaran dengan kehidupan nyata juga bisa menjadi penyebab kurangnya daya tarik peserta didik terhadap pembelajaran matematika. Nah, hal ini sejalan dengan pengalaman peneliti pada saat PLP pada tahun 2020-2021 di SMP Negeri 6 Tanjung Pinang. Nah, di situ peserta didik kerap sekali tidak tertarik terhadap pembelajaran matematika yang disebabkan oleh pembelajaran yang tidak mengaitkan konsep pembelajaran dengan kehidupan sehari-hari. Namun, ketika pendidik mengaitkan pembelajaran dengan kehidupan sehari-hari, terlihat bahwa peserta didik merasa antusias untuk mengikuti atau berpartisipasi di dalam pembelajaran matematika. Nah, pembelajaran matematika yang dilakukan saat ini masih banyak yang belum memanfaatkan teknologi. Matematika termasuk ilmu yang menjadi dasar perkembangan teknologi modern. Jika pembelajaran dilakukan tanpa memanfaatkan teknologi, maka pembelajaran matematika akan terkesan monoton dan kurang menarik bagi peserta didik. Nah, untuk mengubah kesan monoton tersebut, guru harus bisa menciptakan pembelajaran yang menyenangkan. Berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Bab 11 Pasal 40 Ayat 2 Poin A menyatakan bahwa pendidik dan tenaga kependidikan berkewajiban menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis, dan dialogis. Dengan demikian, seorang pendidik harus mampu menjalankan peraturan undang-undang yang berlaku, salah satunya adalah menciptakan pembelajaran yang menyenangkan. Nana Rumaidah mengatakan bahwa pembelajaran yang menyenangkan dapat mempengaruhi kemauan atau minat dan kemampuan siswa dalam menangkap materi yang diberikan oleh guru. Nah, untuk meningkatkan kemauan atau minat peserta didik dalam belajar, perlu adanya metode pembelajaran yang inovatif yang diberikan oleh guru agar dapat mendorong peserta didik untuk belajar. Nah, pembelajaran itu perlu dilakukan semenarik mungkin. Inovasi yang bisa dilakukan oleh pendidik pada saat ini adalah dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Salah satunya adalah dengan menggunakan mobile learning. Nah, inovasi seperti mobile learning sangat diperlukan untuk pembelajaran matematika dengan tujuan menumbuhkan rasa minat peserta didik terhadap proses belajar matematika. Darmawan mendefinisikan mobile learning sebagai salah satu alternatif pembelajaran yang dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja. Nah, pada umumnya mobile learning menggunakan perangkat teknologi. Nah, perangkat teknologi yang populer pada saat ini adalah smartphone. Smartphone sendiri adalah salah satu alat yang menyediakan banyak aplikasi yang membuat para penggunanya lebih cenderung berfokus pada smartphone dibandingkan berinteraksi dengan orang lain dan lingkungan sekitar akibat dari smartphone tersebut. Hal tersebut dikatakan oleh Septiawan. Nah, Septiawan juga mengatakan bahwa tidak jarang dijumpai para peserta didik membawa smartphone saat pergi ke sekolah dan sering juga dijumpai peserta didik yang menggunakan smartphone sampai bermenit-menit bahkan sampai berjam-jam. Berdasarkan uraian tadi, peneliti menyimpulkan bahwa ketika pendidik tidak mengaitkan kehidupan sehari-hari di dalam pembelajaran matematika, maka akan menyebabkan kurangnya daya tarik peserta didik dalam belajar matematika. Nah, selain itu, pembelajaran saat ini masih pada umumnya menggunakan buku sebagai sarana belajar. Hal tersebut membuat peserta didik kurang tertarik dalam belajar, khususnya belajar matematika. Dan di zaman modern seperti ini, peserta didik belum memanfaatkan smartphone untuk media belajar selain buku. Dengan begitu, peneliti tertarik untuk memanfaatkan teknologi dengan membuat inovasi baru dalam menyampaikan pembelajaran, yaitu dengan
membuat aplikasi mobile learning kontekstual sebagai sarana belajar yang menarik. Mobile learning akan dibuat dalam bentuk aplikasi pembelajaran dengan pendekatan kontekstual yang memuat materi, relasi, dan fungsi kelas 8 SMP. Baik, selanjutnya adalah rumusan masalah. Nah, rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana pengembangan aplikasi mobile learning kontekstual pada materi, relasi, dan fungsi kelas 8 SMP yang valid dan praktis. Kemudian untuk tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan pengembangan aplikasi mobile learning kontekstual pada materi, relasi, dan fungsi kelas 8 SMP yang valid dan praktis. Nah, selanjutnya adalah spesifikasi produk yang diharapkan, di mana yang pertama itu produk softfile dengan format APK, kemudian resolusi layar 16:9 landscape, kemudian dapat diakses melalui smartphone dengan sistem operasi Android dan juga PC dengan bantuan software flash player, kemudian dapat dioperasikan secara online maupun offline. Kemudian mobile learning memuat latihan soal yang dirancang interaktif, dan aplikasi yang dikembangkan ini adalah mobile learning dengan pendekatan kontekstual. Baik, selanjutnya adalah manfaat penelitian, di mana yang pertama, manfaat bagi peserta didik itu diharapkan dapat menumbuhkan rasa minat dalam belajar matematika pada materi, relasi, dan fungsi kelas 8. Kemudian bagi pendidik diharapkan melalui pengembangan mobile learning kontekstual ini dapat dijadikan salah satu alternatif sarana pembelajaran. Kemudian bagi peneliti diharapkan sebagai acuan terhadap situasi pembelajaran yang nantinya akan dihadapi. Baik, selanjutnya adalah asumsi dan keterbatasan penelitian, di mana yang pertama, peserta didik memiliki dan mampu menggunakan smartphone atau PC dengan baik. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat mengunduh aplikasi mobile learning yang disesuaikan dengan kapasitas memori yang tersedia pada smartphone yang dimiliki. Kemudian yang ketiga adalah aplikasi mobile learning yang dikembangkan hanya bisa dijalankan pada smartphone dengan sistem Android dan PC yang dengan bantuan software flash player. Kemudian yang keempat adalah aplikasi mobile learning yang dikembangkan tidak bisa di zoom in dan di zoom out. Nah, yang kelima adalah aplikasi mobile learning yang dikembangkan hanya bisa ditampilkan pada resolusi layar landscape. Yang keenam adalah pengembangan aplikasi mobile learning hanya memuat materi, relasi, dan fungsi kelas 8 SMP. Dan yang ketujuh adalah penelitian dan pengembangan yang dilakukan peneliti, yaitu membuat rancangan produk, memvalidasi produk kepada para ahli, kemudian melakukan uji kepraktisan kepada peserta didik dan pendidik. Baiklah, selanjutnya adalah definisi operasional. Yang pertama adalah pengembangan. Nah, pengembangan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah menghasilkan dan mengembangkan produk baru berupa mobile learning kontekstual sebagai bentuk tambahan inovasi dalam sarana belajar yang digunakan oleh peserta didik. Kemudian yang kedua adalah mobile learning, di mana mobile learning ini adalah pembelajaran melalui perangkat teknologi nirkabel yang bisa dimanfaatkan di mana saja. Dan mobile learning juga dapat membantu orang untuk mendapatkan pembelajaran instan hanya dengan ujung jari mereka. Kemudian yang ketiga adalah kontekstual. Nah, kontekstual adalah konsep belajar yang membantu guru mengaitkan antara materi yang diajarkan dengan situasi dunia nyata siswa dan mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapan dalam kehidupan mereka sebagai anggota keluarga dan masyarakat. Baik, selanjutnya masuk pada bab 2 tinjauan pustaka. Yang pertama adalah landasan teori. Nah, penelitian dan pengembangan. Martin Hingtiaz mendefinisikan sebagai penelitian yang tepat digunakan untuk dapat meningkatkan kualitas tingkat pendidikan dengan cara mengembangkan atau menghasilkan suatu produk tertentu. Pada penelitian ini, peneliti mengacu pada model EDI. Yang kedua adalah mobile learning. Nah, Ali mengatakan bahwa mobile learning atau disingkat M-learning merupakan suatu teknologi pembelajaran dengan menggunakan perangkat mobile yang memungkinkan seorang peserta didik untuk mengakses informasi dan materi pembelajaran kapanpun dan dimanapun. Nah, selanjutnya adalah kontekstual. Nah, kontekstual adalah suatu pendekatan pembelajaran yang menekankan kepada proses keterlibatan siswa secara penuh untuk dapat menemukan materi yang dipelajari dan menghubungkannya dengan situasi kehidupan nyata, sehingga mendorong siswa untuk dapat menerapkan dalam kehidupan mereka. Nah, selanjutnya adalah relasi dan fungsi, di mana relasi dan fungsi ini merupakan materi matematika yang diajarkan mulai dari kelas 8 SMP. Nah, pemahaman konsep mengenai relasi dan fungsi ini sangat penting karena materi relasi dan fungsi ini menjadi prasyarat untuk materi matematika berikutnya seperti persamaan garis lurus dan juga sistem persamaan linear.
Baik, selanjutnya adalah penelitian yang relevan, di mana peneliti mengambil 3 penelitian relevan, yaitu penelitian yang dilakukan oleh Fadila Aziz Ramadan, penelitian yang dilakukan oleh Dewi Purnamasari, dan penelitian yang dilakukan oleh Lilik Arianto dan kawan-kawan. Baik, selanjutnya adalah kerangka berpikir, di mana dapat kita lihat pada gambar berikut. Selanjutnya adalah bab 3 metode penelitian, di mana jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian research and development. Kemudian model penelitian dan pengembangan mengacu pada model EDI, di mana kemudian prosedur penelitian ini hanya sampai pada tahap development, yaitu prosedur penelitiannya analisis, desain, dan development. Nah, untuk prosedur penelitiannya ini dapat kita lihat pada gambar berikut, di mana analisis ini dilakukan analisis kurikulum, analisis materi, dan analisis peserta didik. Kemudian pada tahap desain ini dilakukan perancangan aplikasi mobile learning, kemudian penyusunan instrumen, dan angket respon pendidik dan peserta didik. Kemudian dilanjutkan pada tahap development, yaitu dilakukan penyusunan aplikasi mobile learning, kemudian draft aplikasi mobile learning, kemudian setelah itu dilanjutkan dengan memvalidasi aplikasi kepada para ahli, yaitu ahli materi, ahli bahasa, dan ahli media. Nah, untuk jika hasil validasi itu sudah dinyatakan valid tanpa revisi atau sudah direvisi, maka dilanjutkan uji praktikalitas. Nah, uji praktikalitas ini dilakukan kepada 10 peserta didik SMP Negeri 6 Tanjung Pinang. Nah, setelah dilakukan uji praktikalitas, jika hasilnya praktis, maka produk aplikasi mobile learning yang telah dikembangkan dinyatakan valid dan praktis. Nah, selanjutnya adalah jadwal penelitian yang dapat kita lihat pada gambar di samping. Baiklah, selanjutnya bab 4 hasil dan pembahasan penelitian. Yang pertama adalah hasil penelitian. Hasil dari penelitian ini adalah aplikasi mobile learning kontekstual pada materi relasi dan fungsi kelas 8 SMP. Nah, proses pengembangan produk mengacu pada model EDI, di mana peneliti hanya menerapkan sebagian dari 5 tahapan dari EDI, yaitu analisis, desain, dan development. Nah, untuk analisis, peneliti melakukan 3 analisis, yaitu analisis kurikulum, materi, dan peserta didik. Pada analisis kurikulum, peneliti melakukan analisis dan mendapatkan bahwa sekolah SMP Negeri 6 Tanjung Pinang itu menggunakan kurikulum 2013 edisi revisi 2017. Kemudian untuk analisis materi, setelah dilakukan analisis, peneliti menemukan bahwa peserta didik kerap mengalami kesulitan memahami konsep dari materi relasi dan fungsi, sehingga peneliti mengambil materi relasi dan fungsi untuk dijadikan topik dalam mobile learning yang akan dikembangkan. Nah, kemudian adalah analisis karakteristik peserta didik, di mana peneliti menemukan bahwa cara belajar yang diminati dan disenangi oleh peserta didik ini adalah dengan menggunakan teknologi, kemudian dengan adanya keterkaitan kehidupan nyata dengan pembelajaran yang akan kita sampaikan kepada peserta didik. Nah, selanjutnya adalah tahap desain, di mana pada tahap ini peneliti mendesain aplikasi yang akan dikembangkan atau mobile learning yang akan dikembangkan, di mana didesain terdapat 3 bagian, yaitu bagian depan, bagian isi, dan bagian penutup. Nah, bagian depan dari mobile learning ini adalah icon aplikasi dan halaman sampul atau cover. Kemudian bagian isinya itu didesain terdapat menu petunjuk, menu kompetensi dasar, menu tujuan pembelajaran, menu materi, menu kuis, dan pada bagian penutup terdapat menu halaman developer. Nah, untuk spesifikasi produk mobile learning dapat kita lihat pada bagian berikut. Nah, selanjutnya pada tahap development. Nah, di sini peneliti melakukan pembuatan aplikasi, di mana aplikasi ini untuk ikonnya dibuat menggunakan aplikasi Canva. Kemudian untuk mobile learningnya sendiri itu dibuat menggunakan Adobe Flash CS6 dan juga Adobe Animate CC, di mana Adobe Animate CC ini digunakan untuk mengekspor aplikasi yang dikembangkan ini atau mobile learning ini menjadi format APK. Nah, kemudian penyusunan instrumen penelitian, di mana di sini peneliti
mengembangkan instrumen penelitian berupa lembar validasi ahli materi, ahli bahasa, dan juga ahli media, dan juga menyusun angket respon peserta didik dan juga angket respon pendidik untuk pada tahap uji praktikalitas. Nah, selanjutnya adalah setelah disusun instrumen penelitiannya, peneliti melakukan uji validitas produk atau uji validasi produk pada setiap para ahli, di mana ada ahli media, ahli materi, ahli bahasa, dan juga ahli media. Kemudian dilakukan uji kepraktisan pada 10 peserta didik SMP Negeri 6 Tanjung Pinang kelas 83 dan juga pendidik dari kelas 83 tersebut atau guru matematika di kelas 83 tersebut. Nah, berikut kita lihat penilaian dari ahli materi, di mana ahli materi di sini diambil 2 orang ahli materi, yaitu 1 orang dosen FKIP Umrah Pendidikan Matematika dan juga 1 orang adalah guru pamong peneliti pada saat melakukan PLP yang saat ini mengajar di SMP Negeri 14 Tanjung Pinang. Nah, di sini terlihat bahwa hasil dari perhitungan penilaian ahli materi ini adalah sebesar 69,3% dengan kriteria valid. Dan untuk ahli bahasa ini peneliti mengambil 2 orang ahli bahasa, yaitu 1 dari dosen FKIP Umrah dan yang 1 lagi dari pamong waktu peneliti melakukan PLP. Nah, dapat kita lihat hasil perhitungan penilaian ahli bahasa itu sebesar 79,33% dengan kriteria valid. Berikutnya adalah penilaian ahli media. Untuk ahli media, peneliti mengambil 2 orang dari FKIP, yaitu dosen pendidikan matematika Umrah. Nah, dapat kita lihat hasil perhitungan penilaian dari ahli media itu memperoleh 82,27% dengan kriteria sangat valid. Nah, selanjutnya adalah hasil perhitungan dari respon pendidik, yaitu memperoleh nilai rata-rata 61,39 dengan kriteria praktis. Dan yang terakhir adalah hasil perhitungan penilaian respon peserta didik, yaitu memperoleh rata-rata 85,14% dengan kriteria sangat praktis. Baik, selanjutnya adalah pembahasan. Nah, pengembangan aplikasi mobile learning melalui 3 tahapan, yaitu analisis, desain, dan juga development. Nah, dari segi kevalidan, produk memenuhi kriteria valid yaitu berdasarkan penilaian para ahli melalui lembar validasi yang kemudian dianalisis dengan transformasi MSR. Kemudian dari segi kepraktisan, produk memenuhi kriteria praktis, yaitu berdasarkan hasil angket respon pendidik dan peserta didik yang kemudian dianalisis dengan transformasi MSR, sehingga aplikasi mobile learning kontekstual pada materi relasi dan fungsi kelas 8 SMP sudah memenuhi kriteria valid dan praktis. Baik, selanjutnya adalah bab 5, simpulan, di mana berdasarkan hasil penelitian dan pengembangan yang dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan bahwa pengembangan aplikasi mobile learning kontekstual pada materi relasi dan fungsi kelas 8 SMP telah dilaksanakan. Nah, penelitian dan pengembangan ini menggunakan model EDI dengan pembatasan hingga tahap development saja, yaitu melalui tahapan analisis, desain, dan development. Nah, pada tahap analisis, peneliti melakukan analisis kurikulum, materi, dan juga peserta didik, yaitu gunanya untuk sebagai acuan dalam pembuatan mobile learning. Nah, selanjutnya pada tahap desain, peneliti melakukan atau merancang produk yang akan dikembangkan. Nah, pada tahap development, di sini peneliti mengembangkan aplikasi mobile learning kontekstual pada materi relasi dan fungsi kelas 8 SMP. Kemudian dilakukan uji validasi. Nah, dari segi kevalidan, pengembangan aplikasi mobile learning berbasis kontekstual ini telah dianalisis memenuhi kriteria valid, yaitu diantaranya dari validasi ahli materi memenuhi kriteria valid, validasi ahli media memenuhi kriteria sangat valid, dan untuk validasi ahli bahasa
memenuhi kriteria valid. Nah, setelah produk dinyatakan valid, selanjutnya dilakukan uji kepraktisan dengan tujuan untuk mendapatkan nilai kepraktisan aplikasi mobile learning yang telah dikembangkan. Nah, uji kepraktisan dilakukan kepada guru matematika SMP Negeri 6 Tanjung Pinang dan 10 peserta didik kelas 8 SMP Negeri 6 Tanjung Pinang. Nah, hasil uji praktis yang didapat yaitu berupa data kualitatif. Nah, untuk mengetahui apakah aplikasi yang dikembangkan praktis atau tidak, maka data kualitatif tersebut harus dirubah terlebih dahulu menjadi data interval dengan transformasi melalui metode summated rating atau MSR. Nah, dengan begitu, dengan bantuan Microsoft Excel 2010. Nah, dari segi kepraktisan, pengembangan aplikasi mobile learning berbasis kontekstual pada materi relasi dan fungsi ini telah dikembangkan dan dilakukan analisis memenuhi kriteria praktis sehingga didapatkan hasil aplikasi mobile learning kontekstual pada materi relasi dan fungsi kelas 8 SMP ini yang valid dan praktis. Nah, selanjutnya adalah implikasi, di mana ada dua implikasinya, yaitu pengguna aplikasi mobile learning kontekstual pada materi relasi dan fungsi kelas 8 SMP dapat memenuhi tuntutan integrasi teknologi dalam pembelajaran, khususnya pembelajaran matematika. Kemudian yang kedua adalah aplikasi mobile learning kontekstual pada materi relasi dan fungsi kelas 8 SMP memenuhi kriteria valid dan praktis. Maka aplikasi mobile learning layak untuk dilakukan uji efektivitas. Baik, yang terakhir adalah saran, di mana ada 3 saran dari peneliti, yaitu aplikasi mobile learning kontekstual yang telah dikembangkan oleh peneliti dapat dilanjutkan ke tahap uji efektivitas produk. Kemudian yang kedua, aplikasi mobile learning kontekstual agar dapat dikembangkan pada materi-materi lainnya. Dan yang ketiga, aplikasi mobile learning kontekstual yang telah dikembangkan oleh peneliti dapat dikembangkan lagi oleh peneliti lainnya dengan mengatasi keterbatasan, yaitu menambahkan game serta dapat di-download menggunakan Play Store dan App Store. Baik, sekian presentasi dari saya. Terlebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.